Shalom bagi kita semuanya yang dikasihi Tuhan. Kiranya hari ini semua berbahagia dan bersukacita bersama keluarga. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada kita saat ini dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Saya baca dalam bahasa Batak. Demikian. Taringot tu ari uhum sogot. Alai dungro sogot anak ni jolmai marhasangapon rap dohot saluhut suru-suruanna. Udulan nama disi habangsa hasangapon nai. Dungi marluhut ma tujolona nasa bangso. Jadi sirangon nama nasida songon binahen ni parmahan, nama nirang biru-biru boru-boru, sian biru-biru tunggal. Jadi pajenjongon nama boru-borui tu siamuna ale anggot tunggali tu habirangna. Dungi dohonon ni rajaima tu aka na disiamunai. Roma hamu aka na pinasupasu ni damang tian hamuma harajau ni. Na pinature dihamu sian haojak ni tanoon. Ai namale doahu dilehok kamu doahu mangan, nama was doahu dilehok kamu doahu minum, na buro doahu gabe dijako kamu doahu, na marsakot bulung doahu jadi diparulosi hamu doahu, na hacita doahu jala ditikir hamu doahu, na tarburung doahu jadi rohamu madulo ahu. Dungi dohonon nyaka partigorima mangalusi Tuhan nandigan widahami ho male gabe huleho kami ho mangan manang mauas gabe huleho kami ho minum nandigan widahami ho naburo gabe hujako kami ho manang marsakot bulung gabe huparulosi hami ho nandiga widahami ho marsahit manang tahurung gabe hudulo hamiho dungi alusani rajai manasida situtudo nahudokon tuhamu nasa nabinahenmu tusada sian anggiku aka namet meton na tuahudoi dibahek kamu dungi dohonon nama tuakana dihapirangna lahomahamu sian jolokon amu aka na binuraan tuapi sisaliling-lilingna na pinature disibolisi doho di aka suru-suruanna ay namale doau dan dilehok kamu au mangan nama awas doau dan dilehok kamu au minum na buro doau dan dijako kamu au na marsakok bulung doau dan diparulosi hamu au na marsahi doau na taburung doau dan didulu hamu au dungi dohonon nasida mangalusi ibana Tuhan nandigan widahami homale manang mauas manang naburo manang marsakot bulung manang marsahit manang tahurung so kupature-ture hami ho dungi donon nama mangalusi nasida situtudo nahudokon tuhamu dinaso niaton muna sahala sian akan amet meton sadok ahudo naso niatuan muna disik dungi laho manasida tuna bernit saliling-lilingna alayanggo partigori tu anguluan si saliling-liling nado imak sahakna. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, di minggu ini yang pertama kita renungkan adalah memperingati orang yang sudah meninggal. Dan saat ini kita sudah berada di penghujung tahun gerejawi sesuai kalender gereja. Dan sekaligus memperingati orang yang sudah meninggal sepanjang tahun 2020 ini. Di penghujung tahun gereja ini kita diajak untuk meriway kilas balik atas semua peristiwa yang terjadi dalam totalitas kehidupan kita sehari-hari, terutama menghadapi kematian orang-orang yang kita cintai
dan kasihi. Mungkinkah kita merasa bersalah dan menyebabkan kepergian mereka dari sisi kita? Semua orang akan mati dan kembali pulang ke rumah Bapa di sorga. Bagaimana kita memaknai arti kematian? Apakah kematian itu sangat menakutkan? Apakah kita pernah merenungkan bahwa kematian adalah sesuatu yang membahagiakan? Yang kita khawatirkan adalah jika kita mati, bagaimana keadaan, situasi, nasib suami, istri, anak-anak kita? Atau jika orang yang kita kasihi itu pergi, belum ada sesuatu yang mereka karyakan untuk membahagiakan kita, atau belum ada yang kita realisasikan selama di dalam hidupnya, kita harus percaya bahwa Dialah Tuhan bagi orang yang mati dan bagi orang yang hidup, yang menyediakan masa depan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa kita harus bersedih jika orang yang kita kasihi pergi ke rumah Bapa di sorga? Bukankah sorga adalah tempat yang penuh kebahagiaan? Bukankah mereka pergi ke tempat yang jauh lebih baik dibanding di tempat di dunia ini yang penuh dengan air mata, penuh dengan duka dan penderitaan? Alkitab mengatakan kematian bukanlah hal yang mengerikan, tapi kematian adalah perpindahan dari dunia yang penuh penderitaan ini ke dalam sorga yang penuh kebahagiaan. Kematian adalah jembatan untuk bertemu dengan Allah. Maka arahkan mata rohani kita untuk tertuju ke sorga. Dan yang pasti Yesus mengatakan bahwa Dia menyediakan tempat di sorga bagi orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka sorga itu juga adalah tempat bagi orang yang kudus hatinya, yang setia, dan yang melakukan kehendak Allah, yang mengasihinya dan sesamanya. Bukalah kedua telapak tanganmu dan lihatlah ada garis tangan berbentuk M. Maka kedua MM itu adalah memento mori, artinya ingatlah hari kematianmu. Oleh karena itu, selagi hari masih siang dan Tuhan memberikan kesempatan, mari kita pergunakan waktu dan mengerjakan keselamatan itu sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah. Dan takutlah akan Tuhan selama hidup kita di dunia ini, dan bersiap-siap dengan sukacita untuk pulang ke sorga. Ada amin? Amin. Suku-suku na paduahon di renungan di hita apala di tikion, adong do surgo dohot naroko molotohodo na holong rohani debata midahita jolma wasa ikon adong api naroko ate. Hape nunga pola mate ibana kumokok hita pardosa wasa pola adong naroko jala ikon uhumonna jolmai. Sebagian siap kita rahya menonton film Heaven is for Real. Nah, mengisahkan Koton Burpo ima anak ni Pardita na sanga koma sian parsahitonna jala di hati dakon ibana naik ibana tu surga pacupang do Yesus do halak na adong disti. Nah, menarik siang kisahon ima al adong kontroversi taringot komparan mi surgoi di film ini. Gabe adong masikap ni bapak ni danahi ima si Todd Bulpo na mempergumulkan taringot tu surgo. Gabe di jami tahun ibana mai di permingguan HP gabe Roma akka parhalado laho menskorsing ibana
ala halna songoni dan apa lepas di jamitahon. Ternyata orang kurang suka mendengar tentang sorga dan neraka. Memang ada semacam pemahaman di Jerman Waimun bahwa dada polarikotian molo dihatai taringok tu surgo manang api naroko. Molo didok hatan wain dihita, apalagi molo adong sukun-sukun masuk doho tu surgo, molo di suku kita ahama alusna bah saguru dituhani doinam molo asi rohani tuhani mana adong nama dok karu binotoi adong surgoi mana adong suku-suku muse didok songoni ngaradeho maninggalhon portibion molo ro panjawoni tuhani diho alusna dang dope ninna ikon takas do dihita pemahaman surgoya te sudah akan aporsia debata nama kaporsia Yesus do Tuhan do si palua di ibana masuk doi tu surgo ido bahen Yesus mate hehe ibana jalak manai tu surgo ido sada jaminan diakak na olo porsia di ibana ido Yesus audo dalani audo hasitongani audo hamuluani yang adong nasahat tu amai so mahite ahu ido asni rohani debata asal ma porsea hita dohot manggulahon lomona di portibion pasti sorga adalah bagian kita dan adong dope jolma di portibion nama dok songoni ikon jolmani debata do ima debata nagape jolma ima Jesusi audo dalani audo hasitongani audo hanguluani. Jadi kalau ada orang yang mau meninggal kelak, saya atau kita sudah dalam keadaan sekarat, lemah atau tak berdaya, kalau datang pendeta atau majelis ingin mendoakan kita, jangan lagi kita minta supaya ada doa kesembuhan, tapi mintalah agar mendukungnya di dalam doa, agar jangan menahan langkahnya untuk masuk dalam kemuliaan Allah di sorga. Ini penting sekali, harus kita ingat ya. Seperti pengalaman oleh pendeta De Martin Lloyd Jones di Pangidon imana unang be ditanyakon asa malum alai ikon dohok do didukung imana martangiang asa lau ibana tu dibata di surbunai. Mari kita relakan, kita ikhlaskan saja orang yang kita kasihi untuk datang kepada Allah. Laus ido domoni rohani ibata. Apalagi molonga taida mau kikokik contohnya langsung mak apa sahat di tangyang tu debata ate. Nah, jadi di soma record pangatusyata surgo do narokoi. Adong do narokoi ima inganan ni akan simbolis. Nah, kona uhum sogot uhuman ni debata. Dohot akajalma nama roha simbolis manang na soolo porsea di Jesusi. Bison ma di trupukon di pasahat Yesus tuaka sisiana nang tuhita muaingon taringot tu ari panguhuman sogot. Jesusi do na manguhumi jolmai sogot ibana do panguhum na adil. Buhado pangatusyon taringot tu Jesusi ibana na manguhumi jolma. Na kejam do Tuhani ubahin ikot uhumon na jolmaon kuriang itu hatta naeng pinasahat panatusyon taringok tuse. Adong ma sada ama di keluarga mabahen jebakan tu aka hewan na buas ima dalam laho mangaramuti keluargai siang aka hewan-hewan buas jalamat ceradut
jala rapi dibayan amatai. Nang pesongoni saya dilarang do anak kona asa unang jonok-jonok marmiami diinganani. Alai bohama kadak dana selau do ibana sip-sip lau marmiami tusi. Jala saya jolo digabusi ibana do bapak naon. Seandainya molo tarluka manang kona jebakan anak konai buhado ate. Dianggap anak nai do na kejam bapak nai, dianggap ibana do na soholong rohani bapak nai tu ibana. Tersongoni ma deba cara berpikir ni jolma kari waktu holong ni rohani debata na say mangalehon manang aturan tu jolmai. Ape tujuanna asa tu dengan nado pangalahon ni jolmai asa mangolu ibana. Allah adalah hakim yang adil yang akan menghukum mereka yang bersalah. Tapi Allah juga mengasihi kita sehingga ia rela mengorbankan nyawanya agar kita dibebaskan dari kutuk dosa. Ia juga mengutus murid-muridnya agar membawa mereka kembali yang masih dalam dosa. Karena itu posisi orang percaya sesungguhnya adalah orang yang diselamatkan karena dibenarkan oleh penebusan yang Yesus lakukan. Nah, bagaimana jika kita masih bermain-main dengan dosa? Pantaskah kita memprotesnya? Bukankah sepantasnya kita harus bersyukur dan hidup sesuai dengan kehendak Allah? Di Trupukon, di patorang Yesus tarengot tuharorona, jojo didok anak ni jolmai. Nah hudulma ibana dihabang sana rabdot aka suruh-suruanna disima ibana seongon parmahan nama nirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal manang habing biru-biru boru-boru dibahen di siamunna ima namandok surgo ima aka inganan na porsea di Jesusi nama jalo haluaon nasian Jesusi aka si ulalong moni rohani debata aka na olo mabain aka na denggan tudongan na jolma nama kaholong idongan na jolma ima nama jalo tupal hanguluan nama noktongi jala na tunggali biru-biru na tunggali ima habing koparan alak na seolo porsea di Yesus dibain ma itu habirang na ima naroko ima aka na soolo macaro haluaon nasian Jesusi aka siulaon na jat aka parohaon roha ni sibolis. Sonari Roma sukun-sukun muse dihita ahado alasan na ubahen biru-biru boru-borui dibahen tu siamunna ahado roha naung dipatupa manang dibahen nasida na palas roha ni panghumi los ido suku-sukun aka na porsiai jala puasa aka biru-biru tunggal manang habingi dibahen tu habirangna manang tunaroko idok rajaima manang panghumi tu biru-biru boru-borui Roma hamu aka na pinasupasu ni damang tiak kamu ma harajaon na pinature di hamu sian haojak ni tanoon. Bagi mereka yang disapa dengan yang diberkati, penghakiman itu adalah sesuatu yang membahagiakan karena mereka mewarisi kerajaan Allah. Berhubung dengan kerajaan itu dikatakan di sini bahwa Allah menyediakan bagi mereka sejak dunia ini dijadikan. Siapa mereka yang diberkati itu? Dan apa alasannya mereka mewarisi kerajaan? Mereka disebut yang diberkati adalah orang yang peduli akan keberadaan orang lain yang tidak seberuntung dengan dirinya. Dan tanpa mereka sadari bahwa Tuhan itu ada dalam wajah-wajah mereka. Dan Raja itu berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Respon orang yang diberkati itu merasa mereka tidak melakukan apa-apa ketika Raja yang agung itu sedemikian rupa hadir dan ada di tengah orang-orang yang disebut di atas. Atau mungkin juga dia menyamar menjadi orang-orang yang tidak diperhitungkan, atau juga yang menyamarkan dirinya dengan mereka sebagai saudara. Tetapi jawab raja itu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dari perikop ini dapat kita pelajari bahwa kebermaknaan dalam hidup sejatinya kita dapatkan ketika kita bersedia untuk memberi dan berbagi. Sir Winston Churchill berkata, kita hidup dari apa yang kita peroleh, namun kita membuat kehidupan dari apa yang kita berikan. Bukankah kita punya Tuhan yang pemurah dan selalu memberi? Bukankah sepantasnya kita menjadi orang Kristen yang pemurah dan selalu berbagi hidup kepada sesama? Pada akhirnya nanti kekayaan kita tidak dihitung berdasarkan apa yang kita dapatkan, melainkan apa yang kita bagikan untuk sesama. Jadi selama masih ada kesempatan, teruslah untuk memberi dan berbagi. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pernyataan Yesus di atas tadi sungguh mengejutkan. Bagaimana mungkin Tuhan menyamakan dirinya sebagai orang-orang yang paling hina? Tentu kita dapat menggambarkan orang hina itu adalah orang yang tidak berdaya, orang yang terpinggirkan, orang asing, orang miskin, orang yang lemah, orang yang tidak punya pakaian, orang yang sakit, dan bahkan sebagai terpidana. Tetapi mengapa justru Tuhan menyamakan dirinya dengan mereka, yang mana kita harus melakukan itu kepada mereka? Dan itu kita sudah melakukannya juga kepada Dia Sang Raja. Hal itu untuk mengingatkan kita bahwa kita melakukannya kepada mereka, mereka tidak akan pernah membalas kebaikan kita. Artinya kita tidak mengharapkan pembalasannya kembali, karena yang dilakukan itu dengan tulus, dengan rela hati, dan tidak mengharapkan balasan apapun. Sehingga pemahaman itu memberikan arti bagi kita bahwa yang kita lakukan itu adalah juga untuk Tuhan. Tuhanlah yang membalas kebaikan kita itu. Gereja yang menjadi media bagi mereka untuk dapat mengekspresikan kasih Allah kepada jemaat dan juga kepada lingkungan, yaitu adanya kepedulian terhadap kaum marginal. Sebagai wakil Allah kita di dunia ini, kita patut peduli dan berbagi. Teolog Banawiratma mengatakan keberhasilan pertumbuhan atau perkembangan gereja tidak dapat diukur hanya dari makin besarnya jumlah anggota jemaat dan makin besarnya gedung gereja, tetapi makin berfungsinya gereja di tengah masyarakat. Memberikan yang terbaik kepada mereka adalah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Gereja harus berdiakonia. Melalui keberadaan orang-orang miskin yang kesusahan dan butuh kepedulian itu, semestinya jika kita menyadari hal tersebut, tidakkah kita akan melakukan hal yang terbaik? Alkitab menyatakan orang-orang yang acuh dan tidak peduli adalah sebagai hamba yang jahat. Melalui keberadaan orang miskin dan yang berkesusahan yang ada di sekitar kita, Tuhan ingin melihat bagaimana sikap hati kita terhadap mereka. Apakah kita peduli atau cenderung masa bodoh?
Norman Vincent Peale berkata, orang yang hidup untuk dirinya sendiri adalah orang yang gagal. Sekalipun berhasil memiliki banyak kekayaan, kekuasaan, kedudukan, ia tetap saja orang gagal. Mari kita peduli dan peka terhadap orang di sekitar kita saat kita membantu orang lain. Anggaplah kita sedang melayani raja di atas segala raja. Melayani dan menolong sesama adalah kewajiban kita sebagai hambanya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, maka pertolongan yang sebenarnya yang sangat sederhana yang dapat kita lakukan, memberi, sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Apalagi jika kita memiliki secara berlimpah apa yang akan kita berikan. Lalu apa bagian yang tersulit untuk memberi? Motivasi hati. Banyak orang berlomba-lomba memberi, bahkan kadang terkesan jor-joran, namun tanpa sikap dan motivasi yang benar, itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ada yang memberi karena tertarik akan keuntungan yang dijanjikan oleh Tuhan. Jika kita memberi, maka Tuhan akan mengembalikan kepada kita berlipat ganda. Pikirnya daripada didepositokan dengan bunga yang kecil, bukankah lebih baik ditabur untuk pekerjaan Tuhan yang berlipat kali ganda hasilnya akan kita peroleh. Ada yang memberi karena takut tidak diberkati. Orang seperti ini melihat Tuhan seakan-akan hakim yang kejam, yang siap menarik semua berkat-berkatnya jika ia tidak memberi. Memberi memang tidak mudah, karena memberi sejatinya melibatkan hati. Pertolongan tidak memperhitungkan untung rugi. Ada yang memberi karena demi pencitraan diri. Jika dihitung secara nominal, apa yang diberikan Ananias dan Safira sungguh luar biasa. Namun karena motivasinya sudah tidak tulus, yaitu demi mendapatkan kehormatan dari manusia, suami istri itu sepakat untuk berdusta. Akibatnya sungguh mengerikan. Bukannya berkat yang diterima, tapi justru kematian yang menimpa mereka. Kesadaran untuk memberi dan berbagi hidup masih sangat kurang dalam kehidupan manusia. Dunia masih dipenuhi manusia-manusia yang egois, yang serakah, yang pelit, yang fokus untuk dirinya sendiri. Hanya mereka yang tahu kunci kebahagiaan di dalam hidupnya, yang berani memberi dan berbagi. Brian Tracy, salah satu motivator ternama kelas dunia, pernah berkata, orang-orang sukses akan selalu mencari kesempatan untuk membantu orang lain. Orang-orang yang tidak akan selalu bertanya, apa untungnya buat saya? Segala sesuatu diukur dari untung ruginya. Itulah yang membuat orang yang enggan memberi dan berbagi hidup. Jika kita menyadari kita datang ke dunia ini dengan tidak membawa apa-apa, maka kita akan kembali kepada Tuhan pun tidak membawa apa-apa. Kita harus terkesan seperti yang dikatakan oleh Sir Wilfred C. Greenfield, dikatakan bahwa layanan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya adalah uang sewa yang kita bayar untuk kamar kita di bumi ini. Sudah jelas bahwa manusia sendirilah adalah pelancong, bahwa tujuan di dunia ini bukan untuk memiliki dan menguasai, tapi adalah memberi dan melayani. Tuhan tidak menuntut kita membayar atas setiap berkat, setiap anugerah dan kesempatan untuk menikmati hidup selama di dunia ini, namun berbagi hidup dan memberi kepada orang yang membutuhkan dari hidup kita, dan kita anggap itu harga yang seharusnya kita bayarkan kepada Tuhan. Belajar dari perikop ini, Yesus
mengajarkan bahwa setiap orang akan diadili karena perbuatannya. Apakah itu buah dari imannya yang percaya kepada Allah dan juga kasihnya kepada Allah, dan juga ditentukan bagaimana dia mengasihi sesamanya. Yesus mengajarkan penghakiman melalui perumpamaan ini agar kita tetap selalu siap sedia kapan dan dimanapun, kalau dalam keadaan bagaimanapun atau siapapun itu, kita harus tetap membuka hati untuk melihat dan bertindak terhadap hal-hal yang seharusnya kita berikan pertolongan. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, sekalipun hari esok Tuhan akan datang, hari ini aku akan menanam pohon apel. Pesan moralnya adalah besok pun kita akan mati, hari ini masih ada kesempatan melakukan kebajikan. Mari kita lakukan dan melayani Raja di atas segala raja. Apa yang sudah kita lakukan kepada saudara kita yang paling hina, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.